Tuhan, kenapa aku selalu patah hati? Padahal aku udah ngasih yang terbaik buat dia. Aku udah ngasih semuanya ke dia. Tapi kenapa aku tetap dihianatin, selalu ditinggalin? Kenapa aku selalu narik tip orang-orang yang salah? Why? Hai guys, thank you udah ngeklik videoku. So, perkenalan dulu, namaku Ana Sylvia, hashtag the luckiest girl on earth. Jadi hari ini aku bakal bahas alasan kenapa kita terus-terusan, lo aja kali. Kenapa kamu terus narik the wrong person. Fuck boys and fuck girls. Jadi guys, hari ini aku mau bahas, karena ini penting banget. Well, kalau kalian tahu aku dengan bunga-bungaku yang cantik yang selalu dikirimin ke aku setiap saat sekarang, dan aku selalu diperlakuin kayak princess. But wait guys, dulu itu nggak kayak gini sama sekali. Aku itu adalah salah satu queen of broken heart. Jadi aku tuh selalu patah hati, selalu ditinggali, selalu di ghosting, selalu patah hati. Sad girl, intinya aku tuh anak galau girls. Jadi hari ini aku mau share ke kalian apa yang aku udah pelajarin, yang ternyata buat selama ini aku tuh selalu narik orang-orang yang salah gitu guys. Jadi ternyata ini tuh bukan kebetulan, kita ternyata menarik hal-hal itu ke dalam kehidupan kita. Nah, hari ini aku bakal share semuanya, so tonton sampai habis, oke? Nah guys, bisa juga kayak contohnya nih, orang tua kalian pernah cerai, terus kamu akhirnya jadi ada ketakutan, nanti aku bakal end up kayak gitu. Nah, di saat ketakutan itu terus-terusan gitu, entertain gitu loh di otak kamu, nah itu yang serem gitu. Mungkin nih kayak aku dulu, aku tuh sering dengerin lagu-lagu yang sedih, lagu-lagu patah hati. Itu juga narik guys. Itu menarik kalau kamu menghayati gitu. Kalau kamu kayak sekarang ya aku kayak dengerin aja gitu. Tapi kalau di saat kamu menghayati dan terus kamu kayak sambil dengerin itu, kamu sambil bayangin itu kejadian sama kamu, atau kamu bayangin masa lalu kamu tuh, kamu bayangin yang lagi sedih sambil dengerin tuh lagu supaya kamu sambil nangis. Guys, itu bahaya banget loh. Hal sesimpel itu kamu nggak nyadar, tapi kamu narik itu kejadian ke kamu. Seandainya nih dulu kamu pernah nih, oke, kamu nggak ada trauma di masa lalu dalam masa kecil kamu, tapi ternyata seumpama nih kamu ngedate sama seseorang terus kamu disakitin. Nah, terus setelah itu kamu terus-terusan tuh bayangin mantan kamu yang pernah selingkuh sama kamu atau kayak gitu. Kamu terus-terusan tuh sambil dengerin lagu sedih, kamu hayatin waktu dia lagi ninggalin kamu seumpama. Guys, itu bahaya banget karena artinya kamu narik itu. Itulah kenapa terus-terusan terulang. Atau seumpama nih, kamu pernah disakitin orang terus kamu curhatin itu terus-terusan. Aku dulu guys, inilah scare-nya. Aku dulu pernah kan setelah dilamar di ghosting, kurang ajar. Nah, tapi intinya setelah itu tuh aku bikin story itu jadi siapa aku gitu loh. Jadi aku tuh mendefinisikan diriku dengan story itu. Karena setiap aku ketemu orang baru gitu, baru ngobrol tiba-tiba aku dulu pernah dilamar terus ditinggal gitu loh. Terus kayak cerita, iya ini kayak sekarang kalau aku mikir, ngapain coba aku cerita gitu, kayak nggak penting banget gitu loh. Tapi aku dulu setiap ketemu orang aku ceritain tuh. Jadi itu jadi who I am gitu loh. Who I am tuh jadi malah hal-hal yang buruk yang terjadi sama aku, malah aku kasih energi terus-terusan aku ceritain. Udah gitu nanti dengerinnya lagu-lagu sedih. Terus nanti ini yang paling parah guys. Pernah nggak kamu lihat kayak quotes yang sedih-sedih itu? Kamu follow tuh semua Instagram yang galau-galauan dengan quotes itu. Siapa yang guilty kayak intinya yang galau-galau guys, quotes kayak gitu. Kalian nggak nyadar, tapi dengan kamu memberikan makan energi, bayangin yang kamu lihat, yang kamu dengerin semua galau-galau tentang patah hati, ya jelas kamu bakal patah hati. Gitu loh guys. Nah, intinya pertama, trauma kamu itu harus di-heal, disembuhin.
Ingat, kamu kalau sesuatu terjadi terus-terusan kamu itu karena law of attraction, karena tanpa sadar kamu itu sudah menarik hal itu ke dalam diri kamu gitu. Karena kamu terus ngomongin, dengan kamu curhat, ya kan? Terus kamu terus pikirin, dengan kamu mikirin apa yang kejadian di masa lalu, dengan kamu ketakutan itu bakal terjadi lagi. Nah, itu law of attraction guys, kamu narik, ya kan? Terus kamu tadi apa ya, udah mikirin, kamu tonton tuh quotes, kamu baca, tanpa sengaja di saat kamu baca si quotes itu, kamu tuh afirmasi, segala sesuatu yang keluar dari mulut kamu tuh afirmasi. Jadi hati-hati dengan kamu ngomong yang galau-galau gak jelas itu sudah afirmasi guys. Akhirnya dengan semua, nih lihat, yang kamu tonton aja patah hati, yang kamu dengerin patah hati, yang kamu omongin ke orang curhat-curhat tentang patah hati, ya jelas kamu bakal patah hati lagi men. Karena hidupmu ternyata berkecimpung dengan semua kepatah hatian gitu loh, ya jelas kamu bakal narik patah hati. Makanya harusnya bolehlah denger lagu-lagu sedih, tapi ya jangan dihayati, denger doang, nggak usah kayak kayak gitu. Boleh denger yang sedih tapi jangan dihayati. Oke, sekarang mulai diganti, dengerin juga lagu lagi yang fall in love, yang lagi yang aku jatuh cinta gitu, pada pandangan yang pertama tuh kan seneng. Ngerti gak sih kamu di saat kamu dengerin yang kayak gitu tuh kamu seneng loh guys gitu loh. Itu yang harus di entertain pikiran-pikiran itu. Akhirnya kamu bakal menarik yang bahagia-bahagia gitu loh. Karena hidupmu gak cuma tentang patah hati, yang didengerin lagu falling in love, yang ditonton film-film yang falling in love, yang diceritain tentang kamu nanti someday aku bakal ketemu suami yang the dream of my life tuh kan. Kamu dengan cara ngomongnya aja happy gitu loh. Gitu guys. Jadi mulai diubah semuanya. Hidupmu itu gak boleh tentang patah hati doang. Hidupmu tuh tentang masa depanmu nanti yang cerah, yang kamu ketemu the love of your life, yang bakal nge-treat kamu kayak princess, kayak king gitu guys. Itu yang harus di-entertain. Pikiran itu, omongan itu, yang di-follow juga yang happy-happy gitu loh. Karena di saat kamu narik sesuatu itu law of attraction. Salah satunya ya gara-gara trauma tadi dan kamu entertain itu. Alasan kedua, self-sabotage. Menyabotase diri sendiri. Ini kesalahan yang aku selalu buat juga dulu. Kenapa aku selalu patah hati ya karena ini. Jadi gini, self-sabotage itu gini. Kamu punya belief, punya kepercayaan yang kamu percaya banget dari dulu yang salah, yang negatif. Contohnya, semua cowok itu brengsek. Semua cowok itu sama aja. Semua cewek itu mata duitan. Semua cewek itu cuma memanfaatin aku. Nah, guys, kalau itu kata-kata yang sering kamu omongin, hati-hati. Karena tanpa sengaja, bukan cuma kamu narik itu, akhirnya itu benar, itu akhirnya beneran kejadian. Karena walaupun seandainya ya kamu udah nemu nih cowok atau cewek pasangan yang terhebat di dunia pun, kalau kepercayaan dasarmu tadi itu salah, ya kamu akan terus menyabotase diri sendiri. Contohnya, kamu percaya kalau semua orang itu nggak ada yang setia. Oke. Kamu udah ada kepercayaan itu, entah karena trauma atau entah karena dari kecil kamu dikasih omongan kayak gitu, entah teman-temanmu, lingkunganmu selalu ngomong kayak gitu, akhirnya kamu percaya. I don't know how, tapi intinya kamu percaya kalau nggak ada orang setia. Oke. Sekarang kamu ketemu sama pasangan yang paling setia, amazing person, oke? Terus kamu lagi telepon dia suatu siang, ternyata dia nggak angkat tuh telepon. Kamu langsung heboh, kamu langsung overreacting, kamu langsung pikiranmu langsung kayak enter the worst case scenario. Kamu langsung kayak, kamu kok gak ngangkat teleponnya? Kamu pasti lagi sama cowok lain, kamu lagi sama cewek lain, kamu pasti gini kayak gitu. Kayak kamu tiba-tiba langsung boom attack dia, kamu langsung nyerang dia dengan kamu pasti gini, kamu pasti gitu, kamu pasti gini. Kayak overreacting gitu loh. Kamu di saat overreacting tuh hati-hati gitu loh. Itu tandanya kamu lagi self-sabotage gitu. Padahal ya si pasangan kamu itu beneran lagi sibuk, mungkin dia lagi beneran lagi kerja yang sibuk banget lagi ini, tapi kamu langsung go to the worst conclusion. Kamu tuh langsung ke kemungkinan yang terburuk. Karena kenapa? Karena kepercayaanmu udah semua orang itu
nggak ada yang setia, makanya apa dikit kayak gitu. Jadi walaupun kamu kalau kepercayaanmu salah ya, walaupun kamu sama orang yang paling sempurna di dunia pun, aku jamin kamu akan selalu ngerusak itu, kamu selalu akan overreacting kamu nih kayak sekali gitu. Jadi apa yang harus dirubah? Ya dirubah kepercayaanmu tadi gitu loh, supaya kamu nggak self sabotage. Aku pernah, jadi gini guys, kamu kalau punya kepercayaan ya, kita itu semua manusia itu egoistik. Kita tuh punya ego, punya harga diri, dimana kita tuh selalu maunya bener. Jadi gini, di saat kamu punya kepercayaan sesuatu ya, kamu tuh selalu tanpa sadar kamu selalu berjalan ke arah itu untuk membenarkan diri kamu sendiri gitu. Karena kita tuh kan maunya bener, jadi kita tuh tanpa sengaja kita selalu pingin membuktikan. Jadi seumpamanya aku bilang nih ya, oh semua cowok itu sama aja, semua cowok tuh brengsek, aku akan selalu cari pembenaran guys. Jadi walaupun dia bener ya tadi, kayak dia nggak terima telepon, aku langsung oh ini ternyata dia selingkuh gini. Padahal mungkin enggak, aku yang merusak terus-terusan karena aku punya kepercayaan yang salah tadi gitu. Karena aku pingin membuat diriku bener, walaupun mungkin aku nggak bener, tapi aku selalu kayak gitu. Jadi kayak seandainya kamu mau ditonjok orang, kamu udah langsung gitu, padahal mungkin dia cuma mau benerin apa. Karena apa? Ketakutan kamu tadi itu membuat kamu self sabotage. Kamu akan selalu menghancurkan relationship kamu kayak gitu. Bukan cuma itu, di saat kamu self sabotage ya, seandainya ada 10.000 cowok baik, kamu akan selalu memilih satu cowok yang nggak baik ini. Kenapa? Yaitu self sabotage. Karena kamu menarik itu tanpa sengaja. Mungkin ada pertanda-pertanda kecil kamu malah jalannya ke situ gitu. Kayak kamu malah milihnya yang itu karena di otak kamu semua cowok itu ya itu, karena kita selalu mau membenarkan apa yang kita percaya kan. Jadi tanpa sengaja kamu malah milihnya yang salah karena kamu ingin membenarkan bahwa memang semua orang itu nggak ada yang setia. Alasan ketiga, you accept what you think you deserve, not what you deserve. Kamu itu menerima apa yang kamu kira kamu pantas untuk dapatkan, bukan apa yang memang pantas kamu dapatkan. Nah, disinilah kenapa self love itu penting, karena akhirnya kamu ngerasa, oh aku tuh pantasnya kayak gini loh, aku tuh pantasnya dapat pasangan yang kayak gini, aku pantasnya itu paling enggak diperlakukan seperti ini. Contohnya kayak gitu. Nah, kamu itu menerima apa yang familiar sama kamu, familiar. Ngerti nggak? Jadi apa yang familiar itu adalah berdasarkan bagaimana cara kamu memperlakukan diri kamu sendiri. Contohnya, kalau kamu sama diri sendiri aja itu ngomongnya nggak baik, kayak kamu lihat ke dirimu sendiri, aduh di kaca semuanya, terus kamu langsung kayak, aduh jelek banget ya, terus kamu ngelakuin kesalahan kayak, ih bodoh banget sih, gimana sih kalau kamu tuh emang kayak gitu loh. Kayak kamu tuh mau ngomong jelek-jelek ke dalam dirimu, kamu tuh jahat sama dirimu sendiri gitu loh. Di saat kamu sendiri jahat sama dirimu sendiri, kamu akan menarik dan menerima di saat diperlakukan seperti itu sama orang lain. Makanya ya, aku kalau sama diri sendiri, aku tuh selalu kayak lihat di kaca kayak gitu, ih cantik banget. Ya bodoh orang mau mikir apa gitu, tapi intinya aku tuh satu-satunya orang, aku tuh yang menerapkan standar bagaimana aku harus diperlakukan sama orang lain. Jadi aku selalu memperlakukan diriku sendiri kayak ratu, kayak princess, kayak gitu. Karena apa? Aku yang jadi standar bagaimana orang lain tuh akan memperlakukan aku. Kalau kamu sendiri aja jahat sama diri sendiri ya, jangan berharap orang lain bakal baik sama kamu gitu. Kamu aja nggak respect, kamu aja nggak hormat sama dirimu sendiri. Kan kayak gitu guys gitu. Jadi kamu gini, contohnya ya, orang kalau di KDRT seumpamanya, kenapa dia oke aja menerima? Karena dia sama diri sendiri aja dia nggak ngerasa dia berhak untuk dihormati gitu. Mungkin di dalam dirinya sendiri dia tuh nggak menghormati diri sendiri gitu loh guys. Jadi dia tuh kayak dia sendiri ngomong kasar sama diri sendiri bla bla bla. Jadi di saat dia diperlakukan kayak gitu sama orang lain, dia itu menerima kayak gitu. Dia menerima karena di internalnya dalam dirinya sendiri dia diperlakukan seperti itu gitu. Karena kamu tuh harus kayak dari awal kamu coba deh kamu catat, aku harus dihormatin seumpamanya. Bare minimum itu the minimum yang aku minta dari pasanganku adalah untuk dihormati, untuk dia ngomong yang
dengan penuh hormat di saat dia ngomong sama aku. Nggak boleh ngomong yang kasar. Oh, aku berharap dia memperlakukan aku yang luar biasa baik. Aku sendiri aja baik banget sama diriku sendiri kok. Siapa kamu? Who are you untuk memperlakukan aku seperti itu gitu. Tapi kalau kamu sendiri jalan sama dirimu sendiri, ya gimana kamu dengan pedenya bisa ngomong kayak gitu? Orang kamu aja ngomong kasar sama dirimu sendiri, kamu sukanya jelek-jelekin diri sendiri, kamu sukanya memandang rendah diri sendiri, kayak gitu. Jadi you accept what you think you deserve. Jadi kamu harus menjadi the example gitu guys. Gimana kamu memperlakukan diri sendiri. Tapi juga guys, dengan kamu meminta hal tersebut dari orang lain, kamu juga harus terus memperbaiki dirimu sendiri. Kamu juga harus memberikan respect itu kepada pasangan kamu, nggak cuma one way, ya kan? Jadi sambil kamu terus memperbaiki dirimu sendiri, kamu akan menerima pasangan yang juga sama, yang akan memperbaiki dirimu sendiri. Notes yang terakhir ya. Di saat kamu nanti self love, you know what you deserve, oke? Kamu akan tahu, oh aku layaknya seperti ini, aku layaknya seperti ini. Nah, kamu harus berpikiran kalau kamu itu mending sendiri daripada dengan orang yang salah, oke? Di saat kamu sudah ada di poin di cara berpikir ini, trust me, kamu malah akan mengattract orang yang benar. Di saat kamu kayak nggak ada ketakutan untuk selalu sendiri, itu tuh malah, makanya kamu kadang pernah nggak sih lihat teman-teman kamu yang dia tuh kayaknya nggak pedulian gitu, kayak bodo amat nyari pacar tuh ya nggak penting banget, bodo amat, kayak dia tuh fokus sama dirinya sendiri. Malah dia tuh dapetnya selalu yang benar kayak gitu itu. Why? Karena ya itu, dia fokus sama dirinya sendiri, dia mending sendiri daripada dengan orang yang salah kayak gitu loh. Kamu harus ada di poin ini, dimana kamu mending sendiri daripada bersama orang yang salah. Dengan kamu nggak sama orang yang salah, akhirnya kamu membuka pintu untuk orang-orang yang benar. Jadi kayak harus sabar. Intinya kuncinya sabar. Menjadi dengan diri sendiri daripada dengan diperlakukan dengan yang salah itu lebih baik. Ribuan persen lebih baik. Oke. So mending single daripada sibuk mencari dan dengan pasangan yang salah. Susah banget sih. Ini ya guys ya, terus memperbaiki diri. Kamu akan selalu terus memperbaiki diri, terus self love, so you know what you deserve. Dan kamu tuh akan selalu mengattract orang-orang di mana kamu merasa layak untuk dapatkan. Kesimpulannya guys, lakukan self love, harus sadar kamu itu berhak untuk mendapatkan yang terbaik, apalagi di saat kamu sudah terus-terusan menjadi versi terbaik diri kamu sendiri. Jadi kamu berhak juga untuk mendapatkan orang yang terus memperbaiki diri dan mau memberikan yang terbaik juga buat kamu. Oke? Mending sendiri daripada dengan orang yang salah. Itu, watch that. Yang kedua, ayo terus healing trauma-traumanya. Ayo kita terus memperbaiki diri, yaitu dilihat, oh kalau ada trauma, ayo diperbaiki. Kalau enggak guys, kamu tuh akan terus-terusan menarik itu ke dalam hidup kamu. Intinya hidup ini itu kayak sekolah, ngerti gak sih? Nanti kalau nggak diperbaiki, kamu akan terus menarik orang-orang yang salah. Nanti dari yang cuma beda-beda muka doang guys. Kalau hari ini oke, ini Paijo, besoknya jadi Seno, jadinya besoknya Joko kayak gitu. Tapi pelajarannya tetap sama. Dia akan memberikan kamu patah hati dan sakit hati yang sama sampai kamu mau belajar, sampai kamu mau memperbaiki diri dan belajar healing, sampai kamu berhenti dan berubah. Kamu akan terus menarik pelajaran-pelajaran yang sama sampai kamu nanti akhirnya bisa naik kelas, oke? Jadi kamu harus terus kayak, Tuhan, oke, aku mau belajar sekarang, aku mau merubah. Tolong sudahi sampai di sini, aku mau lulus kayak gitu, oke? Dan ya, berhenti self sabotage, dihilangin tuh belief-belief yang salah. Oke, sampai di sini dulu guys. Thank you so much udah nonton videoku sampai selesai. I love you so much dan keep being the best version of yourself.